Halo, jumpa kembali di Rimawan Vlog dan Kirina Nursari. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat ya? Semangat ya dalam merawat aglonemanya. Nah, beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman yang bertanya pada saya, Mas, kok bisa ini aglonema yang dirawat subur dan sehat-sehat ya? Apa sih resepnya? Dan yang paling penting mereka banyak yang bertanya juga tentang apa ya pupuknya. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ikutin ya videonya. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Mempunyai aglonema yang subur, cantik, dan sehat adalah dambaan semua penghobi aglonema, termasuk saya. Nah, untuk menghasilkan aglonema yang sesuai dengan harapan kita, tentu sangat bergantung dari perawatan yang diberikan. Perawatan ini meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama serta penyakit. Kali ini saya akan bahas tentang pemupukan dulu ya. Untuk penyiraman dan pengendalian hama penyakit di video yang berbeda, oke? Nah, yang perlu kita pahami bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang optimal, aglonema membutuhkan yang namanya unsur hara. Unsur hara ini terdiri dari unsur hara makro dan mikro. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Unsur hara makro meliputi hidrogen, karbon, oksigen, kalium, kalsium, magnesium, nitrogen, dan fosfor. Sedangkan unsur mikro meliputi tembaga, besi, boron, klor, seng, mangan, dan molibdenum. Seperti kita tahu, unsur karbon, hidrogen, dan oksigen berlimpah di sekitar kita. Tetapi unsur lain masih terbatas karena hanya ada di media tanam. Sementara unsur hara tersebut akan habis diambil aglonema secara terus-menerus. Itu berlaku untuk media tanam yang sudah terpenuhi unsur hara awalnya. Bisa teman-teman bayangkan, ketika media tanam awal sudah minim unsur hara duluan, betapa merananya aglonema kesayangan kita. Oleh sebab itu, kita perlu memberikan zat hara tambahan berupa pupuk untuk aglonema kita. Nah, sebelum memilih pupuk apa yang kita berikan untuk aglonema kita, teman-teman harus tahu dulu apa kandungan dan manfaatnya bagi aglonema kita ya. Aglonema kita membutuhkan unsur hara nitrogen yang sangat banyak, karena itu diperlukan untuk merangsang pertumbuhan daun yang segar dan sehat. Nitrogen juga memiliki peran penting dalam pembentukan zat hijau daun atau disebut juga klorofil yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Makanya kalau ada yang bertanya, Mas, ini kenapa ya kalau aglonema saya itu daunnya mucat gitu kan? Kemudian daunnya mengecil, cenderung mengerdil, pertumbuhan lambat, penampilan jadi kurang menarik gitu loh. Nah, bisa jadi aglonema Anda itu kurang piknik, kurang ke mall. Ya, bisa jadi kalau ada indikasi seperti itu, berarti kurang nitrogen. Unsur hara makro lainnya adalah fosfor, yang mana unsur ini sangat bermanfaat untuk membantu pembentukan akar. Ingat ya, membantu pembentukan akar. Selain itu juga memacu aglonema untuk berbunga. Seperti video sebelumnya ya, berbunga itu salah satu ciri nih akan anak-anakan banyak. Nah, unsur ini sangat cocok sekali untuk aglonema yang akarnya masih sedikit atau untuk stek batang aglonema biar cepat berakar. Selain itu juga untuk aglonema yang lambat beranak. Lalu unsur hara makro yang tak kalah penting ini adalah kalium. Nah,
mempunyai peranan memperlancar semua proses yang ada di dalam jaringan aglonema dan menjadi sumber kekuatan bagi aglonema, sehingga tidak mudah terserang penyakit. Setelah tahu manfaatnya, kita bisa menentukan pupuk apa yang harus kita gunakan. Nah, saya menggunakan 5 macam pupuk ini. Kita lihat ya. Inilah kelima jenis pupuk yang saya gunakan. Yang pertama, Osmocote dengan komposisi 13-13-13. Lalu ada Growmore, itu 10-5-5-10. Saya juga menggunakan vitamin B1. Kemudian Growth Top D, pupuk cair. Dan yang terakhir adalah Gandasil D. Baik, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah Osmocote. Saya memilih komposisi 13-13-13, artinya kandungan nitrogen, fosfat dan kaliumnya seimbang, yakni 13%. Sementara sisanya adalah unsur hara mikro. Nah, pupuk Osmocote ini termasuk pupuk slow release atau lambat larut. Cocok banget ini untuk yang sangat sibuk atau memiliki aktivitas yang sangat tinggi. Jadi pemberiannya hanya cukup sekali, lalu nanti diberikan lagi 6 bulan kemudian. Kita tulis ya, sekali pupuk 180 hari. Jadi bagaimana dosisnya? Yang saya gunakan adalah dengan ukuran sendok teh. Jadi untuk pot-pot kecil seperti ukuran 8, 10, dan 12 itu menggunakan 1/4 sampai setengah sendok teh. Sementara untuk ukuran pot-pot yang besar itu seperti 10, 15, 20, 25 dan di atas bisa menggunakan 1 sendok teh. Cukup ditaburkan di atas media tanam. Ditaburkan di atas media tanam, ya seperti ini. Jadi keistimewaannya adalah Osmocote sangat praktis dan cocok bagi yang sibuk. Tidak perlu ribet, wah nanti pupuk lagi, tambah pupuk lagi, enggak. Osmocote sudah cukup lengkap. Baik, pupuk berikutnya adalah Growmore. Saya memilih yang kandungan 10, 5, 10. Ini artinya kandungan fosfat atau fosfornya lebih banyak, sebanyak 55%. Manfaatnya untuk perakaran. Jadi biasanya kalau saya pakai untuk stek batang ya, yang saya toplesin itu cepat banget untuk menumbuhkan akar. Selain itu juga memiliki fungsi untuk mempercepat pembungaan. Seperti pada video saya sebelumnya, bisa dilihat di sini ya. Nah, nanti ada. Itu ketika aglonema berbunga, sebuah pesan atau tanda kalau aglonema tersebut sudah dewasa dan siap menjadi indukan atau banyak anakan. Jadi ini manfaatnya besar. Oke, untuk dosis ya. Nah, ini dia dosisnya. Dosis pemberiannya, coba dilihat lebih dekat. Nah, ini dia. 1-2 gram per 1 liter air. Sementara kalau saya tetap konsisten menggunakan dosis terendah, yakni 1 gram per 1 liter air. Sementara untuk intensitas atau lamanya pemberian, kalau sesuai dengan kemasan di sini 5-10 hari secara teratur atau sesuai kebutuhan. Kalau saya sebulan sekali. Tujuannya biar bisa selang-seling dengan pupuk yang lain ya. Yang ketiga adalah vitamin B1. Ini dia, vitamin B1 ini seolah jadi barang wajib yang dimiliki oleh para penghobi ya. Karena memang fungsinya sangat penting. Fungsi dari vitamin B1 ini yakni memperlebar daya tahan tanaman aglonema menghadapi stres terhadap perubahan ekosistem yang di luar keinginannya. Jadi contohnya seperti pada video yang pernah saya buat, yakni di atas ini ya. Videonya itu adalah bagaimana memperlakukan aglonema pembelian online. Itu sudah saya jelaskan semuanya. Ini yakni dengan direndam dalam larutan B1 untuk mengurangi stres karena perjalanan. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah ketika terjadi perubahan cuaca. Awalnya dari dingin, tahu-tahu musimnya mulai lagi berubah. Nah,
ini sangat membantu dalam kondisi-kondisi seperti itu. Untuk dosisnya, saya menggunakan yakni setengah sampai 1 ml per liter air. Jadi untuk penggunaannya selama 1 bulan ya kira-kira 4-5 kali lah, disesuaikan dengan jadwal penggunaan yang lain. Nutrisi selanjutnya yakni Grow Top D. D ini artinya daun ya. Ya, ini manfaatnya luar biasa nih. Coba dibaca dilihat nih. Kelihatan nggak? Ini merangsang pertumbuhan tanaman pada waktu muda. Lalu pertumbuhan vegetatif, menyuburkan daun, kemudian mengurangi adanya kerontokan daun, menyehatkan tanaman. Lalu, dan ini yang paling penting nih, tanah atau media tidak menjadi asam. Warna akan lebih cerah untuk daunnya. Tentang asam nih, tentang asam itu gini, jadi ketika media tanam itu terlalu banyak pupuk, salah satu cirinya adalah media tanam menjadi padat dan itu cenderung asam. Jadi ini tidak terpengaruh, tidak mengaruhinya, makanya sangat aman dipakai. Satu hal lagi yang spesial dari Grow Top D ini adalah dia sudah memiliki kandungan vitamin B1. Jadi kalau yang lain belum ada, harus ditambah dengan vitamin B1, dia enggak, dia sudah ada vitamin B1. Untuk dosis, sesuai dengan anjuran yang ada di sini, ini 2 cc atau 2 ml per liter air. Saya separuhnya, jadi 1 cc atau 1 ml per liter air. Kemudian penggunaannya selama 1 bulan sekitar ya 4 atau 5 kali lah penggunaannya. Nah, nutrisi terakhir yang saya gunakan, nah ini kayak maskot ini karena istimewa, yakni Gandasil D. Gandasil D artinya daun ya. Kalau Gandasil B itu buah, jadi jangan salah beli. Gandasil D ini memiliki komposisi yang serupa dengan pupuk-pupuk yang ada di sini. Coba lihat komposisinya ya. Hara mikro, hara makronya serupa, tetapi ada yang istimewa yang tidak dimiliki di pupuk-pupuk yang saya contohkan tadi. Gandasil D ini dilengkapi dengan vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman, yakni ada aneurin atau B1, lactoflavin atau B2, dan nikotinik acid atau B3. Lalu apa manfaatnya? Vitamin B1 jelas ya, tadi sudah saya singgung sedikit, yakni memperlebar daya tahan tanaman menghadapi stres ketika ekosistemnya di luar dari keinginan tanaman. Lalu vitamin B2 yakni membantu penyerapan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman dan juga membuat tanaman memiliki sistem imun ekstra sehingga lebih tahan terhadap perubahan ekosistem di sekitarnya. Kemudian vitamin B3 untuk apa? Membuat kulit tanaman memiliki kelembapan yang baik dan bisa mempunyai kemampuan hidup yang lebih lama. Jadi, kalau misalnya disuruh memilih pupuk apa saja ada di sini yang paling lengkap, dah merem aja ya, beli ini aja, selesai. Beli ini udah cukup untuk mencukupi semua kebutuhan. Lalu untuk dosisnya di sini tertera ya. Jadi penggunaannya 1-3 gram per liter air. Kalau saya seperti biasa menggunakan dosis terendah, yakni 1 gram per liter air. Disarankan untuk penggunaannya bagaimana? Penggunaannya 8-10 hari sekali. Tapi saya karena juga bergantian dengan pupuk yang lain, itu hanya digunakan sebulan 1 kali. Ketika ditanya, Mas, apakah ini harus dibeli semua? Oh, tidak harus. Jadi silahkan beli sesuai dengan ketersediaan di lokasi Anda. Mungkin yang di sana adanya Osmocote, ya udah beli Osmocote saja. Tapi kalau Osmocote saya sarankan beli juga vitamin B1. Lalu di sana cuma ada Growmore misalnya, yaudah beli Growmore. Ingat komposisinya, pilih yang seimbang, jangan yang ini ya. Pilih yang seimbang, lalu beli juga vitamin B1. Nah, kalau di sana juga nggak ada lagi nih, ini dah paling lengkap nih, dah Gandasil D ini dah paling cocok meong. Pokoknya beli ini saja, sudah ada vitamin B1-nya, B2, B3 lengkap. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, terpaksanya cuma punya Grow Top, ini juga sudah ada lengkap hara makro, hara mikro plus vitamin B1. Jadi silahkan
Kira-kira menurut Anda yang terbaik yang mana dan digunakan? Ingat, masing-masing pembudidaya, masing-masing ada master suhu yang memiliki pengalaman, mereka punya cara yang berbeda, mereka punya pengalaman yang berbeda, itu mungkin yang terbaik. Dan ini adalah pupuk-pupuk yang saya gunakan dengan komposisi, dengan aturan pakai yang saya sesuaikan versi saya. Dan semoga video ini memberikan inspirasi bagaimana kita merawat. Tujuannya sama, agar aglonema semakin cantik, menawan, dan kita selalu happy ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan Anda. Jangan lupa kirim saran atau kritikan kepada kami agar kami terus berbenah. Sampai jumpa di video selanjutnya.